Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang geram lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu. Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan, hujan disertai angin kencang mengakibatkan sebuah pohon tumbang di Jalan TB Simatupang, Kelurahan Gedong, Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Beredar video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan angin serta sejumlah pohon tumbang di Jakarta Timur. Pohon tumbang yang menutupi badan jalan ini tidak mengenai kendaraan. Sementara pengguna motor memutuskan untuk menanduk terlebih dahulu dan tidak memaksakan perjalanan di saat cuaca buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan deras juga menyebabkan tembok tempat pemakaman umum Jeruk Purut roboh. Tembok roboh karena tidak kuat menahan debit air hujan yang tinggi. Jebol temboknya. Masya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabb Rasulullah. Ya pemirsa, hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore hari. Akibatnya sejumlah jalan di Jakarta tergenang air. Banjir menggenangi pasar Warung Buncit, Jakarta. Ketinggian air mencapai 80 hingga 90 cm. Akibat banjir, aktivitas warga lumpuh, bahkan sejumlah toko terpaksa tutup. Tak hanya itu, arus lalu lintas juga lumpuh. Jalan yang menjadi akses kendaraan dari Mampang menuju Kemang, Jakarta Selatan ditutup. Meski ada yang nekat menerobos, namun akhirnya menyerah dan memilih putar balik. Banjir juga melanda Jalan Dharma Wangsa, Kelurahan Pulo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Akibatnya, akses jalan sempat terputus. Akses lalu lintas yang menuju arah Kemang dan Jalan Pangeran Antasari menjadi lumpuh karena ketinggian air mencapai 60 cm.
Sebuah kendaraan roda 4 yang sedang terparkir pun harus terjebak di tengah genangan air. Daerah Dharma Wangsa, Bang. Daerah Dharma Wangsa ya? Ini akses jalan terputus, Bang ya? Iya, soalnya ada banjir, Bang. Tuh ada ketiban pohon juga lagi. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir di wilayah ini juga disebabkan drainase air yang buruk. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Hingga Jumat dini hari, kawasan Kemang Raya, Jakarta Selatan terendam air. 8 unit pompa Sudin Sumber Daya Air pun dikerahkan untuk menyedot air. Hingga Jumat dini hari, kawasan Kemang Raya masih terendam banjir. Namun banjir yang semula setinggi 1 hingga 1,5 meter pada Kamis sore, kini mulai surut hingga 30 cm. Aliran listrik di area Kemang Raya dipadamkan sementara mengantisipasi adanya korsleting listrik. Sejumlah warga pun harus menggunakan perahu karet untuk bisa melintasi jalan. 8 unit mobil pompa dikerahkan ke lokasi untuk menyedot air. Sebelumnya, kawasan Kemang, Jakarta Selatan lumpuh akibat banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter. Banjir terjadi usai hujan deras mengguyur kota Jakarta dan membuat aliran Kali Krukut meluap pada Kamis sore. Dari Jakarta, Tim iNews melaporkan. Akibat cuaca buruk, kapal cepat bermuatan 20 penumpang terbalik di perairan Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Para penumpang dan ABK selamat dalam kejadian itu. Ini dari Tonan dan Kawasi. Kalau buat para penumpang kapal cepat perdana dievakuasi setelah kapal yang mereka tumpangi terbalik dihantam ombak di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Di antara para penumpang terdiri dari wanita dan anak-anak. Beruntungnya insiden terjadi di pesisir pantai saat proses menurunkan para penumpang. Warga dan ABK yang selamat berupaya menyelamatkan para penumpang yang masih terjebak di dalam badan speedboat. Beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Kejadian tersebut diakibatkan karena cuaca buruk yang terjadi pada pagi hari tadi sehingga mengakibatkan terbaliknya speed yang sedang menurunkan penumpang. Untuk penumpang yang berjumlah 20 orang, alhamdulillah semuanya selamat dan saat ini penumpang tersebut sudah dievakuasi di daerah Kawasi. Kapal cepat bertolak dari Kecamatan Lawi Obi menuju Desa Kawasi. Namun di tengah jalan kapal terbalik diterjang ombak akibat cuaca buruk. Sementara itu dibantu warga, badan speedboat telah dievakuasi ke tepi pantai. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan.